terdapat seorang wanita muda yang memiliki ambisi untuk membangun perusahaan miliknya sendiri. Ia lelah karena terus menjadi budak korporat. Akhirnya ia memutuskan resign dari perusahaan tempatnya bekerja untuk membangun agensi hiburan miliknya sendiri. Gak bisa nih aku kayak gini terus. Berangkat pagi, pulang malam, belum lemburnya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa aku mati muda. Apa aku bangun perusahaan sendiri aja ya, biar aku gak stres lagi kayak gini. Tapi kalau mau bangun perusahaan sendiri, aku harus ada modal nih. Seenggaknya, aku harus bertahan kerja di perusahaan ini selama kurang lebih 5 tahun. Kalau lebih dari itu modal aku masih belum cukup juga, gampang lah, sisanya aku pinjam aja ke bank. Ia memutuskan untuk bertahan selama 5 tahun di tempat ia bekerja. Setelah itu, ia berhasil mendirikan agensi hiburan miliknya sendiri. Akan tetapi, selang 6 bulan berjalan, agensi naungannya mengalami masalah arus keuangan yang mengakibatkan kerugian 5 miliar dalam laporan keuangannya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menerbitkan saham pada bursa efek untuk menolong keuangan agensinya. Ketsia, sebagai asisten yang sangat dipercayai oleh Bilqis, memberikan saran agar menerbitkan saham untuk membantu menghidupkan agensi kembali. Bos, izin lapor. Ini laporan keuangan kita lagi kacau bos. Masa kita rugi lumayan? Kalau kayak gini, perusahaan kita bisa bantu kok, bos. Iya nih, saya lagi pusing. Harusnya kemarin saya nggak pakai modal perusahaan untuk party. Saya nyesel. Saya harus. Gimana kalau kita ada penerbitan saham? Dengan kayak gitu, kita bakal ada arus modal kembali untuk perusahaan. Gimana? Boleh tuh. Sekarang juga, kamu terbitkan saham segera ya. Tetapkan di harga 5.000 per lembar. Oke, siap bos. Yang penting lah, bonus ya bos. Aman. Akhirnya, Ketsia menerbitkan saham di bursa efek atau pasar uang. Akan tetapi, selama 3 bulan tak kunjung ada yang membeli. Hingga akhirnya, saham agensi Bill Entertainment turun hingga di harga Rp500 per lembarnya. Kezia, gimana sih ini? Saya perintahkan kamu untuk terbitkan saham. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada yang beli? Hingga saham kita di angka 500 perak. Ini penghinaan namanya. Sekarang juga, kamu hubungi pihak penanaman modal. Buat kesepakatan dengan mereka. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya, saham kita harus ada yang beli. Saya berani jamin saham akan terjual dengan cepat di tangan saya. Oke, saya mohon bantuannya ya. Di sisi lain, terdapat seorang pemuda yang cukup sukses dengan karirnya dan saat ini sedang tertarik dalam dunia saham. Suatu hari, sehabis pulang dari pekerjaannya, ia memutuskan untuk membeli kopi di suatu kedai kopi terdekat. Akan tetapi, ia tidak menyangka akan bertemu rekan lamanya yang sudah dia anggap sebagai saudara. Melihat hal itu, tentu membuat Fahri terkejut, karena sudah 3 tahun setelah ia lulus dari bangku perkuliahan, mereka tidak pernah bertemu lagi. Akhirnya kerjaan selesai juga. Mampir dulu ah buat ngopi. Fauzi, ampun. Duduk, Ri. Ya, makasih aku. Ya lama banget tuh gak ketemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Sekarang udah kerja apa? Aku udah kerja di Unilever. Keren dong kerja di Universe. Bisa aja kamu sendiri sekarang kerja di mana? Kalau aku mah kerja di perusahaan penanaman modal, Ri. Wah, bagus nih. Aku bisa beli saham di kamu. Kebetulan aku juga mau masuk dunia saham, tapi belum tahu mau mulai dari mana. Masih awam banget. Boleh banget, Ri. Kita tukeran kontak aja. Oh, boleh, boleh. Kangen gua. Dah, lama. Nanti kita ngomong di kontak aja ya. Biar apa, mempermudah kita obrolin aja.
Minggu ini Riko, aku kita mau ketemu aja, kalian reuni. Boleh sih, jam 4 aja ya di kafe ini. Wah, itu gratis nih. Bisa konsultasi saham ke kamu. Bisa, lalu kamu Ri, oke. Iya, Bro. Ya. Siap. Sorry ya, Ji, aku baru datang. Kamu udah nungguin lama. Enggak, oh aku juga udah datang, santai aja. Sebagai gantinya, aku yang naktir aja lah, senarang lah. Kalau itu sih aku nggak nolak. Langsung aja dah, Ji. Aku udah mantep mau ikut trading. Nah, tapi masih belum tahu apa-apa. Nah, santai dulu sih, Ri. Buru-buru banget. Ini mobil kamu udah berapa? 1 miliar ada sih, tapi aku gak mau ambil semuanya. Aku takut gak mau ambil resiko. Tapi kalau dalam trading mah harus ambil resiko, Ri. Biar dapat keuntungan lebih banyak kamunya. Ya sih, selama ini aku nanam saham, tapi untungnya nggak terlalu banyak, mana lama lagi. Nah, itu yang aku maksud, Ri. Kamu malah jadinya kayak nabung. Return yang kamu dapat tuh nggak ada apa-apanya, ampas doang. Pengalaman aku nih, aku pernah beli saham 300 perak dengan harga 500 juta. Dan kamu tahu, belum selang 2 tahun, harga sahamnya udah naik jadi 5.000 per lembar. Nah, itu aku jadi untung banget. Serius? Kamu yang uang ngeluarin dikit, tapi untungnya banyak. Itu makanya yang aku bilang tadi, kalau dalam trading tuh kita harus ngambil resiko agar mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada kamu tetap di zona nyaman tapi nggak dapat apa-apa. Ya adalah, aku sekarang mau langsung ikut saham aja. Kamu tahu nggak saham yang bagus buat aku? Mendengar hal tersebut, Fauzi yang kebetulan baru saja membuat kesepakatan dengan pihak Bill Entertainment untuk menjual sahamnya, tentu menawarkan kepada Fahri dengan janji manis untuk return 5 kali lipat. Dar, Kaget. Fahri ngapain? Sibuk banget kayaknya. Ini nih aku habis beli saham, lagi cek kapan naiknya. Emang itu sama apa? Ini saham Bills Entertainment. Bills Entertainment. Emang kamu belinya di mana? Perusahaan apa itu baru denger? Ini aku kemarin ketemu temenku yang bekerja di perusahaan penanaman modal dan aku tertarik beli saham ini. Emang kamu udah analisis bener apa enggaknya? Hati-hati loh Fahri. Udah kok, tenang aja. Ini rekomendasi dari temenku. Aku percaya banget sama dia. Emang kamu investasi berapa kamu boleh tahu? 1 miliar ya. Gede banget nominalnya. Bukan apa-apa ya, tapi kok aku aja ya. Tenang aja yuk. Aku yakin sebentar lagi sahamku akan naik dan aku akan terus. Ya udah deh, kalau emang itu keputusan kamu, harus hati-hati ya. Aman yuk. 6 bulan kemudian, Fahri masih memantau saham yang ia beli, dan ternyata saham yang ia beli belum ada perkembangannya. Alamak, macam mana ya? Apa aku telepon Pauji aja ya? Pauji, kok ini sahamnya gak naik-naik sih? Ini udah 6 bulan aku lihat, tapi nggak ada peningkatan. Dulu ya diomongnya, aku lagi sibuk. Ya, udah agak bener nih. Alah, kok ini cek tulis satu terus ya? Apa aku telepon aja lah ya? Ah, kok calling terus sih? Wah, jangan-jangan di blok nih sama si Fauzi. Alah. Kamu Fahri bukan sih yang pernah kuliah di IPB? Iya, betul. Siapa ya? Masih ingat aku gak? Aku Jaisi, kita waktu itu pernah sekelas. Oh, Jaisi. Maaf ya baru ingat. Kamu apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik, Jing.
Beneran kamu, Ri? Tapi muka kamu kok kelihatan kayak pusing banget. Kelihatan banget ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku lagi pusing banget. Aku habis beli saham, tapi sampai sekarang sahamnya belum naik juga. Masih 500 rupiah dari 9 bulan yang lalu. Aku mutusin untuk jual saham, tapi belum ada yang mau. Emang kalau boleh tahu, kamu beli saham apa? Aku beli saham Bills Entertainment seharga 1 miliar. Hah? Kamu serius, Ri? Iya, aku ditawarin Pauji. Dia bilang saham ini akan naik seharga 5.000 dalam 4 bulan. Tapi ini udah 9 bulan dan aku mutusin untuk jual aja sahamnya biar uangku bisa kembali. Tapi malah gak ada yang mau beli. Aku pusing banget. Ya ampun, aku turut prihatin ya, Ri. Tapi kalau aku boleh kasih saran, emang sebaiknya sebelum kamu beli saham, sebaiknya kamu cek dulu sih perizinan perusahaan tersebut. Dan kalau untuk sepengalamanku, sebaiknya kamu investasi ke perusahaan yang stabil aja. Atau enggak, kamu bisa investasi ke surat berharga negara. Ya seharusnya ya aku harus lebih berhati-hati. Aku nyesel dan gak tahu harus gimana lagi. Karena itu semua uang tabunganku. Dan aku harus bayar cicilan. Ya ampun, Ri. Maaf ya, Ri, kalau untuk 1 miliar aku nggak bisa bantu. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa hubungin aku ya. Iya makasih J, aku pamit dulu ya. Ya. Kamu Fahri bukan sih yang pernah kuliah di IPB? Iya, betul.